الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد soft di depan, jamaah perempuan soft dimulai dari depan dan dari tengah. Sekali lagi diumumkan kepada para jemaah yang baru datang akan menempati soft soft dari depan dan dari tengah. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا
أكبر ولله الحمد
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Kepada Akbar. para jemaah yang baru Allahu Akbar. menempati sof di depan. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Diumumkan kepada para jemaah yang baru datang agar segera memasuki lapangan tamarrun dan menempati sof di depan, karena sebentar lagi sholat akan dimulai. Sekali lagi kepada para jemaah yang baru datang agar segera memasuki lapangan tamarrun, karena sebentar lagi salat akan dimulai. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا karena sebentar lagi sholat akan dimulai. Sekali lagi kami umumkan kepada para jamaah yang baru datang atau masih ada di luar untuk segera memasuki larangan Baqarah karena sebentar lagi sholat akan dimulai. Allahu Akbar walillahil hamd. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin jamaah salat Idul Adha yang kami hormati,
marilah pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk hadir di lapangan ini dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadir di sini untuk bersujud, menundukkan kepala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini akan memberikan barakah umur dan berkah rezekinya kepada kita sekalian. Kami sebagai panitia salat Idul Adha 1446 Hijriah, kami menyampaikan terima kasih kepada para hadirin jemaah yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran saudara, kehadiran Bapak dan Ibu akan memberikan manfaat, memberikan barakah kepada kita sekalian, terutama kepada kaum muslimin yang hari ini sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kaum muslimin yang ada di sana menjadi kaum muslimin yang bisa meraih haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang telah meninggal dan wafat di tanah suci, mudah-mudahan menjadi syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami sebagai penyelenggara salat Idul Adha telah mengumpulkan hewan kurban, yaitu sapi sebanyak 32 ekor dan kambing 34 ekor. Terima kasih kami sampaikan kepada jemaah yang telah memberikan sumbangsih, memberikan sumbangan kepada kami, karena hewan kurban nanti akan didistribusikan kepada kaum duafa wal masakin. Yang terakhir, kami selaku panitia, apabila ada kehilafan dan kekurangan dalam kegiatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas infak yang Bapak dan Ibu berikan kepada kami. Mudah-mudahan infaknya akan bisa mengantarkan kepada surga Jannatun Naim. Demikian sambutan kami sebagai Ketua Panitia Salat Idul Adha 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada kita sekalian. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat dimulai, kami bacakan kurikulum vitae imam dan khatib sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Imam Ustadz Muhammad Arif MPD. Beliau adalah guru SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan. Beliau juga imam tetap Masjid Taqwa. Beliau juga sebagai sekretaris lembaga dakwah komunitas pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan. Sebagai khatib, Al-Ustadz Dr. Kandidat Samhari SHI MSH. Beliau adalah Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtama Pamekasan. Beliau juga pengurus MUI Kabupaten Pamekasan. Beliau juga sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan. Beliau juga sebagai dosen di Universitas Madura. Beliau juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Lazisme Kabupaten Pamekasan. Beliau juga sebagai Wakil Pengawas Syariah KSPTS BMT Nuri Pamekasan. Salat dimulai. Tahu wa'tadilu, lurus dan rapikan shaf.
سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Kepada petugas kota infak supaya diedarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
Haitsu qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, patut rasanya kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat terbesarnya berupa nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat hidup. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri kita kepada Allah, membuktikan bahwa kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman di dalam surat Al-Anfal, Allah tegaskan orang-orang yang beriman itu cirinya adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri orang yang beriman itu adalah ketika disebut Allah wajilat qulubuhum. Allah berfirman, Allah menginginkan, Allah menginstruksikan, wajilat qulubuhum, maka atine orang yang beriman tadi pasti akan segera terketuk untuk melaksanakan instruksi itu. Dalam hal ini berkaitan dengan ketukan suara instruksi ini adalah fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, maka salatlah kamu li rabbika karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kalau kita cerita tentang berkurban, maka dilihat dari bahasa Arab artinya adalah PDKT. Kalau dilihat daripada bahasa Madura akorban, artinya ada sesuatu yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Maka jemaah, kalau cerita ini maka tidak lepas dari cerita sebuah keluarga yang penuh dengan ujian dan hiruk pikuk, yaitu ceritanya Nabi Ibrahim bersama Hajar bersama putranya Ismail, di mana di situ bermulanya adalah ketika Ismail kecil dibawa di padang pasir, tidak ada tempat, tidak ada keluarga, tidak ada tetangga, tidak ada siapa-siapa. Makan minum pun hanya cukup dengan bekal yang dibawanya. Habis itu kemudian setelah diantar di daerah Ka'bah Zamzam hari ini, setelah diantar, lalu kemudian Hajar ini mau ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim atas instruksi Allah. Kemudian Ibrahim sudah nganter mau ninggalkan, Hajar sebagai perempuan dia bertanya, engkau hendak kemana akan tinggalkan aku? Tidak digubris, sebagai manusia nggak tega sebenarnya, tapi karena ini adalah instruksi dari Allah untuk menempa sang generasi ini. 3 kali selalu diulang, hendak engkau tinggalkan aku. Yang ketiga kalinya kemudian diikuti dengan perkataan, jika engkau ini meninggalkan aku atas instruksi Allah, apakah ini betul? Lalu kemudian Ibrahim baru menoleh dan menyatakan, iya, aku tinggalkan kalian karena ada instruksi dari Allah. Oke, jawaban seorang ibu yang tangguh. Jawabannya oke.
Kalau memang demikian ini adalah atas instruksi Allah, tidak mungkin Allah akan menelantarkan hidup kami. Lalu kemudian setelah banyak sekali hidupan habis, bekal sudah habis, kemudian dia nyari air pontang panting dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa sampai 7 kali. Lalu kemudian sampai hari ini dikenang tiap tahun selalu dilakukannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang hendak dikatakan di sini? Bahwa Idul Adha tak lepas dan tidak selalu berkurang. Apa yang harus dilakukan? Bahwa Idul Adha adalah wujud pengabdian kita kepada Allah. Di sini di bulan ini juga ada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Oleh karenanya jemaah, dapat disimpulkan dari cerita yang sering diceritakan, hanya saja kita perlu ngambil hikmah di balik pensyariatan Idul Adha ini. Yang pertama adalah bahwa Idul Adha ini adalah momentum terbentuknya dan terbuktinya paradigma tauhid, di mana orang itu selalu bekerja, berbuat atas dasar kalimat la ilaha illallah. Dari sini kemudian jemaah, kelakuan apa saja, niat apa saja, kalau sudah didasarkan kepada Allah, kalau orang sudah beriman atas nama iman, dia berbuat, maka itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah beriman, maka apa yang akan terjadi? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Termasuk ini bukti daripada cerita tadi, ketika Ismail sudah mulai diajak berembuk, diajak bisa berusaha, lalu kemudian datang Ibrahim, datang dengan membawa misi lagi. Misinya adalah penyembelihan. Kalau enggak karena la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka jawabannya akan berbeda. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim kepada putranya yang lama ditinggalkan, digodok oleh seorang ibu? Tetangga saat itu masih sedikit jemaah, bukan seperti sekarang di Mekah yang sudah berjibun-jibun hotel lintang 5. Oleh karenanya datang, apa yang dikatakan Ibrahim? Falamma balagha ma'u sa'yu qala ya bunayya, hai anakku sayang. Jadi kalau ada kata ya bunayya, itu panggilan sayang. Ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manam, sebenarnya sesungguhnya aku melihat, aku bermimpi, inni adbahuka fanzur mada tara, aku bermimpi aku menyembelih kamu, fanzur mada tara, gimana menurutmu? Kalau bahasa sekarang, ini perintah atau gimana? Ini guyonan atau gimana? Coba bayangkan, lama nggak berjumpa, tiba-tiba datang untuk minta nyembelih. Kalau tidak karena iman, orang tua mana yang berani mengorbankan putranya? Oleh karenanya kemudian saat itu jemaah, datang iblis, datang setan mengganggu Ibrahim, datang setan juga mengganggu Hajar, datang setan juga mengganggu yang namanya Ismail. Namun ketiga-tiganya kemudian melakukan lemparan kepada setan. Saat ini sudah menjadi bukti sejarahnya, menjadi lempar jumroh. Jumratul ula, jumratul usta, jumratul aqabah. Itu tak lain dari cerita ini, sebagai wujud daripada pengorbanan karena iman tadi. Apa yang dikatakan anak yang baru menginjak dewasa ini ketika diminta untuk disembelih? Qala ya abati. Anak ini menjawab karena sudah dikader, ditempa sedemikian rupa, ya abati, wahai abahku, if'al ma tu'mar, silahkan lakukan apa yang menjadi perintah Allah kepadamu. Ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
insya Allah ayah akan melihat aku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar seperti apa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Dia tidak marah sedikit pun. Dia malah mengatakan, aku termasuk orang-orang yang sabar yang diidamkan oleh Allah. Bukankah di dalam Al-Quran juga dinyatakan kata-kata sabirin ini, orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, jamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dari sini kemudian kalau kita pikirkan, semua hikmah mesti berangkat dari yang namanya paradigma tauhid ini. Paradigma tauhid ini akan memunculkan yang namanya generasi-generasi takwa. Karena jamaah, orang berkorban, orang sholat, orang haji, orang umrah, orang ala kuabatain, selagi itu tidak menggunakan paradigma tauhid ini, maka sia-sialah perbuatannya. Termasuk sholat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka orang safajeng apabila dia lupa lalai akan salatnya. Alladzina hum an salatihim yura'un. Dia lupa, dia kemudian menjadi terlalem, ingin disanjung orang, maka celaka orang yang demikian ini. Artinya apa jemaah? Ini di bulan ini, di hari ini dimulai yang namanya berkorban, wanhar. Kurban yang diterima oleh Allah hanyalah kurban yang didasarkan atas takwa, iman dan takwa kepada Allah. Seperti yang ditegaskan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37 itu. La yanalallahu luhumuha, la yanalallahu luhumuha. Dagingnya, darahnya nggak bisa sampai kepada Allah. Karena yang sampai kepada Allah adalah takwa. Walakin yanaluhu taqwa. Allah hanya menerima ibadah dan pengorbanan daripada orang-orang yang bertakwa. Seperti yang diceritakan pada masa Nabi Adam alaihissalam, di mana cerita itu ada namanya Habil dan Qabil. Dua-duanya sama-sama berkorban dari penghasilannya mereka. Qabil dan Habil sama-sama. Yang satu kemudian Qabil berkorban atas pertanian. Qabil berkorban atas hewan domba, kambing. Lalu kemudian di Qabil ini berkorbannya adalah bagian yang sudah tidak layak makan, tidak berdasarkan iman dan takwa betulan. Jadi yang dikorbankan bagian yang sudah tidak layak makan. Sedangkan Qabil mengambil yang terbaik. Oleh karenanya jemaah, dalam berkorban ini disunnahkan mencari hewan terbaik. Tidak boleh cacat, tidak boleh sakit, terlalu kurus, atau yang lainnya. Kenapa? Karena ini adalah untuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kehebatannya, perbedaannya dengan agama-agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain, hewan-hewannya malah kemudian diagungkan dan disembahnya. Sedangkan kita menjadikan itu pengorbanan dalam bentuk takwanya, nilainya yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah sampai di sana, berkorban atas nama Allah sebagai perwujudan dari iman kepada Allah, maka ketika hewan kurban itu dirobohkan untuk disembelih, niatkan hati, bacakan dalam diri kita, membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimah. Maka saat itu kemudian jamaah, hewan kurban yang dimaksudkan adalah dalam rangka hewan itu disimbolkan untuk mengorbankan rasa dan perasaan hewan yang ada dalam diri kita. Apa saja hewan, kebiasaan hewan apa saja? Hewan itu
biasanya ngalak karpa tibi sewenang-wenang. Lalu kemudian hewan itu kalau nikah, kalau punya anak, kalau pengen punya anak, hewan itu gimana? Apa harus nikah? Enggak. Hewan yang namanya hewan, nah ini hewan itu biasanya marenah agabai anak dinina iti mancing-mancing, tak ada pertanggungjawaban. Jadi sifat bahimia ini hilangkan. Artinya apa? Sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia mesti akan ada sifat-sifat Allah yang ada dalam dirinya terwujud dalam nyata kesalam jangkaran hati. Seperti apa? Misalkan sifat Rahman dan Rahimnya. Kepada istri dia sayang, kepada anak dia sayang, kepada keluarga dia sayang, kepada tetangganya juga tidak bikin ulah dan tidak bikin permusuhan apapun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus dikorbankan. Kalau tadi lempar jumroh adalah membuang setan, ini adalah membuang sifat-sifat hewan kita. Artinya apa? Kalau dia mengaku iman kepada Allah, maka pastikan dia nggak mungkin melakukan perasaan dan perilaku hewan-hewan seperti ini, penipu dan lain sebagainya, sewenang-wenang, kasar dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka karena itulah orang kalau di dalam keluarganya saja dia nggak selesai, artinya apa? Melihat anak dan istrinya sebagai pelengkap dalam hidupnya, maka pastikan orang itu akan sewenang-wenang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sabuna Kanjeng Nabi, saya paling bagus di antara nabi anjiriah adalah orang yang paling bagus, penuh cinta dan kasih sayang kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Engkau juga membuktikannya. Dan memang nyata, Nabi itu jamaah jangankan berkata kasar, nggak pernah berkata kasar kepada pembantu sekalipun. Oleh karenanya Nabi ini kepada istrinya memanggilnya nggak manggil nama. Kalau dipanggil namanya sah-sah, apa ditamui? Enggak. Tapi Nabi memanggilnya ya Humairah. Ketika kemudian anaknya nangis, biasa namanya matura, anak nangis, selake pola datang di masjid, anak nangis ke iya lokakin, yang anak nangis, mestinya bagaimana? Sudah tahu istrinya itu buatkan kopi di dapur, anaknya ke iya lokakin kadang. Ambil anaknya, itu namanya dalam keluarga berbentuk partnership, bukan sebagai pelengkap anak bini sebagai tetapi itu adalah amanah sebagai perwujudan daripada iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini semua bisa terwujud dalam kehidupan nyata, bahwa kita dalam rangka membuktikan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap tahun kita selalu digembleng. Di bulan Ramadan kita digembleng, bulan ini digembleng lagi, sekedar untuk perwujudan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena iman itu tidak disebut beriman kalau kemudian perlakuannya, perilakunya, sikapnya sebagaimana orang-orang perilaku yang berlaku setan. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba Allah yang tambah tua, tambah lama hidup di dunia ini, tambah baik perbuatannya. Seperti yang dikutip, seperti yang bisa kita kutip dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah sejenak kita tenangkan pikiran kita, jernihkan, satukan pikiran kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu melihat kita, Allah selalu bersama kita, Allah selalu mengawasi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin al kafirin al zalimin.
اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واكفنا برحمتك شر الظالمين. اللهم يا الله انصرنا وانصر أمة المسلمين والمجاهدين في بلادنا هذا بلاد إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين خاصة في فلسطين يمن وسوريا وسائر بلدان المسلمين. اللهم انصرهم اللهم احفظ فلسطين. اللهم دمر أعداءنا أعداءك وأعداء الدين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين الكافرين الظالمين. اللهم دمر أعداءنا أعداءك وأعداء الدين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين الكافرين الظالمين خاصة في إسرائيل وشركائه. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم بدد شملهم بقدراتك وعظيم سلطانك. اللهم يا مفرج فرج عنا. اللهم يا مفرج فرج عنا. يا مفرج فرج عنا همومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أمان الخائفين آمنا مما نخف نجنا مما نهدر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا ومن أحبنا وأوصانا بدعاء من أهل العلم والتقى، من أهل الزيارة مكة والمدينة، من الشهداء المقبولين، من حسن الخاتمة، من الشهداء المقبولين، من المحسنين، من المخلصين، حافظين القرآن، حاملين القرآن. ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين، ولا تجعلنا من أهل العجب والرياء، ولا تجعلنا من أهل الشرك والكفر إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ولا جاهلا إلا علمته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته. يسر لنا في أمورنا كلها فإنك أنت يسير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diumumkan kepada para jamaah bahwa kami laporkan hasil perolehan infak salat Idul Adha 1446 Hijriah sebesar 24.318.500 rupiah. Sekali lagi kami umumkan dan kami laporkan hasil perolehan infak salat Idul Adha 1446 Hijriah terkumpul sebanyak 24.318.500
Rp318.500. Kami menyampaikan terima kasih kepada para jemaah yang sudah berinfak. Semoga menjadi amal kebaikan dan menjadikan harta semakin barokah. Informasikan bahwa jumlah Rp24.318.500 belum termasuk yang di kota infak di pintu masuk. Atas nama panitia Salat Idul Adha 1446 Hijriah menyampaikan terima kasih kepada pihak Bakorwil 4 Pamekasan Madura. Kami juga menyampaikan kepada pihak keamanan yang membantu mengamankan kegiatan sholat Idul Adha. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada para jemaah yang ikut membantu menjaga kebersihan lapangan. Kami mohon untuk keluar secara tertib dan tidak meninggalkan sampah. Kemudian juga kami sampaikan kepada para sponsor yang mensupport kegiatan ini. Di antaranya adalah PLN, kemudian Bank Jatim, kemudian yang ketiga adalah PT Jawara. Kepada para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang pulang untuk dengan tertib, kepada para ibu dan para bapak untuk pulang keluar dari pintu keluar dengan tertib, dan jangan sampai lupa apabila ada barang-barang yang ketinggalan mohon dicek kembali. Apabila ada barang yang ketinggalan mohon berhubungan dengan panitia. Terima kasih atas